Hadirin jamaah subuh ingkang dipun wayakaken Allah Subhanahu wa taala. Monggo senantiasa kita syukur dumateng Allah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk mendatangi panggilannya. Kita diberikan taufik, diberikan hidayah, sehingga dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala begitu mudah kita bangun daripada tidur kita semalam, kemudian ambil air wudu, melangkah datang untuk ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia, ini kabar dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang pagi hari ini mendatangi seruan azan untuk datang sholat berjamaah, dia ini adalah membawa bendera iman, membawa panji iman. Dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, sesungguhnya dia ini di dalam lindungan Allah. Dan barang siapa yang mengganggu orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah, maka Allah akan mengancam mereka ini akan ditelungkupkan wajahnya di dalam neraka Allah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukur yang mana dengan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah kita berada di dalam jaminan dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah. Nikmat yang tidak diberikan kepada semua orang. Ini juga bukan karena kita ini kuat-kuat, bukan. Dan juga bukan karena kita ini lemah, bukan karena kaya, bukan karena miskin, karena ditolong oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau setiap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kita syukuri, maka nikmat-nikmat yang ada ini akan terawat, dirawat oleh Allah, ditambahi oleh Allah. Maka caranya agar nikmat Allah itu awet, maka mesti senantiasa kita tingkatkan syukur kita kepada Allah. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Karena kalau orang ini bersyukur, ada caranya untuk merawat. Tapi kalau orang itu sudah tidak syukur, jangankan ngerawat. Maka kalau kita ini punya barang atau mobil atau motor, kalau sudah nggak syukur, maka sebudanan yobet. Nah, tayang yobet. Kenapa? Karena sudah tidak syukur, maka tidak mau merawat. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang ini mau syukur, maka mesti mau merawat. Dan cara rawatan iman kita ini supaya kekal, awet dan meningkat yang mulia, caranya bagaimana senantiasa kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah. Insyaallah. Syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku tambah nikmat bagimu. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan syukur ini adalah cara untuk mendapatkan nikmat dan cara untuk menjemput nikmat yang belum datang. Caranya dengan bersyukur. Maka apa saja yang kita anggap itu nikmat sekalian, mesti kita senantiasa mensyukurinya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita ini termasuk umat yang mulia Rasulullah SAW yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita manusia, yang mesti diusahakan, yang mesti diwujudkan, ini adalah perkara iman. Hadirin yang mulia,
Iman ini hadirin, ini bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Dengan adanya iman di dunia ini datang keamanan. Dengan adanya iman di dunia ini akan jadi saling kasih sayang. Dengan adanya iman hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala datangkan kemuliaan. Bahkan dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu bersedih hati. Kamu ini adalah orang-orang mulia jika kamu ini orang-orang yang beriman. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mewujudkan iman, menjaga iman, merawat iman ini perkara yang paling penting. Karena jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu masalah iman itu tidak ada yang mengaku tidak iman. Sejak zaman dahulu, zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang datang serombongan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami ini adalah orang-orang iman. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma hum bi mu'minin, kamu ini belum beriman. Katakan kepada mereka, mereka belum beriman. Baru pengakuan. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan tarbiyah iman, pendidikan, pembelajaran iman kepada para sahabatnya. Jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Tingkatkanlah iman kalian, perbarulah iman kalian. Bagaimana ya Rasulullah caranya? Aktiru min qouli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Terus dibuat oleh Rasulullah SAW. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai betul-betul iman itu wujud dalam diri para sahabat. Sayyidina Harits dalam keadaan berbaring di masjid pada pagi hari, dibangunkan oleh Rasulullah SAW, langsung ditanya, wahai Harits, bagaimana keadaan pagi hari ini? Yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena sahabat itu siang malam senantiasa memikirkan keadaan imannya, ditanya langsung, alhamdulillah, kulo betul-betul dalam keadaan iman. Bagaimana kalau pertanyaan ini diberikan kepada kita? Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, nopo panen. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tidak ada masalah. Karena apa? Karena setiap keadaan, setiap waktu sing kita pikir nggih ngoten niku, akhirnya apa sing muncul saking lisan nggih ngoten niku. Mlaku-mlaku napa? Ben sehat. Akhirnya dipikir, ditakoni keadaannya sehat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sahabat senantiasa memikirkan, memperjuangkan, mengusahakan peningkatan imannya, ketika ditanya bagaimana keadaan kamu pada pagi hari ini, bangun tidur menyatakan saya betul-betul dalam keadaan iman. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Nah, ditanya ketemu temannya, bagaimana kabar Mbak? Alhamdulillah iman. Alhamdulillah. La ilaha Illallah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dikubur ditanya man rabbuka. Ditanya siapa Tuhan kamu? Bukan ditanya bagaimana keadaan kesehatanmu, bukan bagaimana keadaan hartamu, bagaimana keadaan keluarga, tidak. Tapi yang ditanya pertama kali mengenai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya iman adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang berhak ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang sebenar-benarnya untuk ditaati melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dan tujuan kalimat ini bagaimana mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati kita, memasukkan keyakinan hanya kepada Allah. Sehingga hasilnya iman yang mulia ini sekecil-kecilnya iman, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan surga 10 kali lipat dunia. Ini hasil yang terkecil daripada iman.
Oleh karena itu hadirin, mesti bagaimana kita senantiasa mengusahakan bagaimana iman kita ini betul-betul wujud dalam diri kita. Dan alhamdulillah kita ini begitu mudah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan. Tanpa perjuangan pun kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat iman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man qala la ilaha illallah tsumma mata ala dzalika dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati dalam keadaan demikian, pasti dia masuk surga. Maka jamaah yang mulia, selepas kita mengucapkan la ilaha illallah, marilah kita masukkan dalam hati kita keyakinan yang sebenar-benarnya terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Kita perjuangkan betul-betul bagaimana kalimat la ilaha illallah yang ada dalam diri kita, ada dalam diri istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, agar semuanya ini bagaimana memiliki iman. Dengan harapan jemaah sekalian, kita berkumpul di dunia juga berkumpul di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Sama-sama pulang kembali kepada Allah dalam keadaan menjadi orang yang beriman. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Maka kita perjuangkan. Dan jangan lupa hadirin yang mulia, karena ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan iman. Langkah selanjutnya yang kita buat, maka senantiasa kita doa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka al-imanan kamila wa yaqinan shadiqan. Di jemaah sekalian, ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah iman yang sempurna, keyakinan yang benar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, mintakan kepada Allah. Karena jemaah sekalian, hasilnya orang yang mau memintakan kepada Allah untuk saudara-saudaranya ini, maka hasilnya kita ini mendapat balasan, dimintakan malaikat kepada Allah untuk kita. Masya Allah. Kita mintakan iman kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, saudara muslimin, muslimat, mukmin, mukminat, untuk seluruh manusia. Ini malaikat pun sibuk juga mendoakan mereka juga ya Allah, mereka juga ya Allah. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan iman dalam diri kita. Dan tanda-tanda iman ini ada hadirin yang mulia, maka di dalam hati kita ini ada kebesaran Allah, ada kecintaan kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Orang-orang beriman yaitu sangat cintanya kepada Allah. Sangat-sangat cintanya kepada Allah. Sangat-sangat cintanya kepada Allah. Maka tandanya orang yang beriman, di dalam diri orang beriman ini apabila disebut namanya Allah bergetar. Dengar panggilan azan, wis ndrodok hatine. Allah. Bergetarlah hatinya, bergetarlah jiwanya. Ini kekasih saya memanggil saya. Bagaimana kalau orang itu mempunyai kekasih terus dipanggil kekasihnya? Masya Allah. Maka langsung cepat-cepat datang. Demikianlah orang yang beriman hadirin. Apabila mendengar seruan azan, ini adalah hakikatnya azan ini panggilan dari Allah. Sehingga ketika kita selepas selesai azan, kita adalah berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seruan yang sempurna. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka azan seruan dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan daripada zat yang sangat-sangat kita cintai, yang kita kasihi, memanggil kita untuk apa di sana? Untuk sholat. Hayya 'ala sholat, marilah sholat. Mari kamu sholat. Hayya 'ala falah, marilah kita menuju tempat kejayaan. Jadi hadirin yang mulia, ketika datang panggilan sholat, tidak ada tempat kejayaan, kesuksesan di tempat yang lain kecuali kita mendatangi panggilan sholat. Allah. Mari kita rasakan
Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang mengaku beriman. Marilah kita wujudkan iman kita ini dengan senantiasa mendatangi panggilan yang namanya salat. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Salat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali akan ditanyakan di yaumil hisab nanti. Di hari hisab pertama kali akan disoal kepada seorang hamba adalah salatnya. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika telah perutnya ditikam oleh orang Majusi, brodol perutnya, dalam keadaan pingsan, dalam keadaan tidak begitu sadarkan diri, maka sahabat-sahabat yang lain mengatakan, bagaimana caranya ini? Ini waktu salat telah masuk, bagaimana untuk Sayyidina Umar ini? Maka para sahabat pun mengatakan di antara lainnya perkataan sahabat kepada sahabat yang lain, mudah untuk membangunkan Umar. Umar ini adalah sangat mempunyai perhatian khusus untuk masalah sholat. Kita bisikkan saja kepada telinga Sayyidina Umar, maka dia nanti akan siuman. Betul hadirin yang mulia. Maka dikatakan, ya Amirul Mukminin, waktu sholat telah tiba. Iya, langsung lupa dengan sakitnya hadirin yang mulia. Langsung menuju tempat sholat. Beliau mengatakan tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Bahwa sholat di dalam Islam bagaikan kepala di dalam badan. Nah ini yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bagi siapa saja yang menginginkan nanti kembali kepada Allah, dia masih tercatat sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia ini senantiasa mendatangi panggilan salat di mana azan dikumandangkan. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Salat ini bagaikan kepalanya dalam badan kita hadirin. Kalau kita ini ada tamu, tok 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 tok, assalamualaikum, dibuka waalaikumsalam, ternyata tangannya potong satu, masih dimasukkan, ada pak silakan masuk. Tok 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 tok, ada kakinya putung satu, masih diterima. Tapi bagaimana kalau tok 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 salam, ternyata tidak ada kepalanya, silahkan masuk atau enggak? Langsung pintu ditutup. Oh ini bukan manusia, ini nderuwo. Maka takut menerima tamu yang tidak ada kepalanya. Demikian juga hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in fasadat sairu amalihi, apabila rusak salatnya hadirin yang mulia, kembali kepada Allah maka akan terhitung rusak semua amalnya. Untuk itu hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi umat ini. As-salatul khairul mawdu'. Salat adalah sebaik-baik ketetapan Allah untuk hambanya. Dan Allah telah perintahkan wasta'inu bis-sabri was salat, carilah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Rasulullah SAW sebutkan as-salatul mi'rajul mu'min, as-salatul mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang beriman. Dengan salat hadirin kita diberi kesempatan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bawalah seluruh hajat-hajatmu ketika kamu ini salat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga salat ini penting sekali. Dan juga bagaimana pentingnya menjaga salat. Rasulullah mengajarkan kalau anak-anak kita umur 7 tahun ini bagaimana diajari sholat. Kalau umurnya 10 tahun supaya ditegasi kalau tidak sholat. Jemaah sekalian, kalau anak kita tak punya HP susah, anak kita tak punya sangunya susah. Tapi kalau anak kita tak sholat, kita tenang-tenang aja. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingat dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yati. Setiap kamu ini penanggung jawab dan setiap kamu itu akan dituntut mengenai wilayah tanggung jawabmu. Nah jemaah sekalian, jangan hanya kita ini susahnya mengenai urusan dunia saja, tapi bagaimana kita ada kesusahan, keprihatinan mengenai urusan agama, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Kita ini senang punya anak lanang, tetapi bagaimana tanggung jawab selepasnya itu? Umur 7 tahun, 10 tahun, pernahkah kita ini nyabeti anak kita kalau enggak sholat? Nah sekalian, biasanya kalau beling enggak bisa ikut aktivitas temannya kita susah. Tapi bagaimana kalau mereka tidak sholat berjamaah? Pernahkah kita merasakan susah?
Apakah kita ini menganggap perkara agama ini lebih ringan daripada perkara yang lain, hadirin? Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ini jadi renungan setiap diri kita. Karena setiap diri kita ini diberi wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua sekalian akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya mutu sholat kita ini meningkat, hadirin, maka bagaimana kita sertai dengan ilmu. Maka kita ini jadi orang yang mengaku Islam, orang yang mengaku beriman. Jangan malas-malas untuk senantiasa menuntut ilmu. Insyaallah, hadirin. Insyaallah. Taklim kita hidupkan di masjid, kita ikuti. Taklim kita hidupkan di rumah. Kalau taklim di masjid, bagaimana ini pintunya masuk ilmu kepada seluruh jamaah masjid. Taklim di rumah, sekalian, ini pintu masuknya ilmu di seluruh anggota rumah kita. Agar bagaimana seluruh anggota rumah kita ini sekalian semua paham agama, semua mengamalkan agama, akhirnya sama-sama selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu ini ya sekalian mesti senantiasa kita sertai dengan zikrullah. Jangan sekedar orang ini tahu tapi tidak disertai dengan zikir kepada Allah, mengingati Allah, maka ilmu yang dimiliki akan mendatangkan kesombongan dalam dirinya. Nah, sombong ini adalah perkara yang paling membahayakan dalam kehidupannya. Kemudian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah ini sangat penting. Karena kalau senantiasa kita ini zikir kepada Allah, Allah Subhanahu juga akan mengingati kita. Wadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepada aku, niscaya aku ingat kepadamu. Man dzakarani bi nafsihi dzakartuhu bi nafsihi. Allah SWT berfirman, barang siapa yang mengingati aku dalam dirinya, aku ingati dia dalam diriku. Ini keuntungan-keuntungan kalau kita ini mau zikrullah. Maka senantiasa kita sertai kehidupan kita ini di dalam keadaan apapun, senantiasa ingati Allah. Insyaallah, hadirin. Insyaallah. Kemudian jemaah sekalian, kita ini adalah seorang mukmin, orang Islam. Bagaimana? Mesti kita senantiasa berbuat baik kepada sesama muslim. Berbuat baik kepada sesama muslim. Satu sama lain saling menunaikan hak. Karena jemaah sekalian disebutkan bahwa orang yang beriman ini seperti satu jasad. Jadi orang Islam ini seperti satu jasad. Ummatun kal jasadul wahid, kata Rasul. Umat ini seperti satu jasad. Maka bagaimana saling menunaikan hak satu sama lain, saling mendoakan, saling kunjung mengunjungi, saling ingat mengingatkan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ini ya sekalian, kepada saudara muslim satu sama lain hubungannya sangat-sangat erat, sehingga mereka ini kalau sampai tidak ketemu 3 hari itu kangennya luar biasa. Bahkan ada seorang sahabat datang ke majelis Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, kalau malam saya rasakan sangat panjang sekali, sehingga saya ini ingin ketemu dengan Tuhan. Saya merenungkan bagaimana keadaan nasib saya, mungkin saya bisa masuk surga, tetapi Rasulullah sebagai Tuhan, sebagai Rasulullah, Tuhan sebagai Rasulullah tentu derajat surganya lebih tinggi. Maka saya mempunyai bagaimana nanti kalau di surga, sama-sama surga, kalau enggak ketemu dengan Tuhan. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, orang akan dikumpulkan kepada orang yang dicintainya. Almar'uma ma'aman ahaba. Orang itu akan dikumpulkan kepada yang dicintai. Maka mahabbatus sholihin, cinta kepada orang-orang soleh ini perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kita rasa senang kepada orang-orang soleh. Insyaallah, hadirin. Insyaallah. Untuk itu bagaimana kita senantiasa berusaha untuk bisa ketemu dengan orang-orang soleh. Di mana tempat orang-orang soleh ini berkumpul? Maka jamaah sekalian, di sini dekat sekali. Kalau bapak-bapak mau meluangkan waktu, masya Allah. Tiap malam Jumat di Temboro itu masya Allah banyak orang-orang berkumpul di sana, istimewa, ada pengajian. Usahalah Pak datang ke sana, karena di dalam hadis juga disebutkan, barang siapa yang melihat wajah orang soleh dengan rasa senang mendapat pahala seperti ibadah 1 tahun. Sekalian kita hadir malam istimewa, malam pertemuan, kita salaman kepada orang Islam, menggugurkan dosa-dosa, melihat dengan senang, dapat pahala demikian banyak. Dan ilmu kita akan meningkat, ilmu kita akan bertambah.
Maka kita niatkan untuk senantiasa hadir dalam istimak malam pertemuan. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Ya, jemaah sekalian, amalan-amalan mesti kita buat dengan ikhlas. Karena amalan apapun yang tidak ikhlas tidak ada nilainya. Allah tidak pandang harta dan rumahmu, tetapi Allah memandang hati dan amalanmu. Rasulullah SAW sabdakan kepada Sayyidina Mu'adz, "Hai Mu'adz, jagalah keikhlasan dalam setiap amalanmu, karena amal yang sedikit dengan ikhlas sudah mencukupimu." Maka bagaimana amal kita yang sedikit ataupun banyak, mesti kita luruskan hati kita bagaimana amalan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimuliakan oleh Allah, ini semua perlu latihan. Bagaimana kita mau meluangkan waktu untuk berlatih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya. Selepas masuk Islam, bagaimana sahabatnya memberikan waktunya untuk bisa ditarbiyah, dikeluarkan di jalan Allah, dikeluarkan di medan-medan perjuangan. Akhirnya apa jemaah sekalian? Sahabat semua tertarbiyah sehingga imannya lurus, amalannya lurus, sholatnya terjaga, zikirnya terjaga, kasih sayangnya wujud. Akhirnya sahabat ini mendapat gelar dari Rasulullah SAW, ashabikan nujum, sahabatku ini bagikan bintang-bintang. Maka ikut sahabat siapa saja jemaah sekalian mendapat petunjuk. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya bagaimana? Sahabat ini meluangkan waktu juga. Oleh karena itulah ini jamaah dihantar 40 hari, 4 bulan, 3 hari. Semuanya ini dalam rangka kita ini latihan. Maka kalau ada waktunya itu bisa dilatih. Pak Tani garap bisa tergarap semua sawahnya, ini karena Pak Tani meluangkan waktu untuk sawahnya. Lah kita ini orang beriman, kalau orang beriman, orang Islam mau meluangkan waktunya untuk berjalan di jalan Allah, maka semuanya ini untuk bisa ditarbiyah. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini jamaah 3 hari sudah di sini, masya Allah. Ini nanti akan pindah di desa sebelah di Winong. Maka kalau jamaah tempatan sini ada yang mau meluangkan waktu, dan itu sangat kami harapkan. Bagaimana dengan waktu hanya 3 hari saja mungkin, atau 40 hari atau 4 bulan, berapa saja waktu yang diberikan, maka ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat nanti. Jamaah sekalian, kalau orang itu sudah kehabisan waktu sampai di akhirat, ternyata waktunya habis, maka akan betul menyesal. Lau kuna nasma'u au naqulu ma kuna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu saya mau mendengarkan, saya mau berpikir, maka saya tidak menyesal di dalam neraka sa'ir. Oleh karena itu jemaah sekalian, waktu belum terlambat, insya Allah semuanya niat. Insya Allah. Insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan, yang benar dari pertolongan Allah SWT. Khilaf dan kesalahan dari kebutuhan kami mohon dimaafkan. Dan insya Allah Ninyun pamit mungkin insya Allah selepas persiapan selesai, jamaah akan meneruskan perjalanan keluar pindah tempat di Winong. Dan kami harap, betul kami harap bahwa Pak sini, mas-mas bisa ikut sama-sama dalam perjalanan meneruskan program nanti. Insyaallah Pak nggih. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.